Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Taufur. Saat ini saya berjabat sebagai mahasiswa PG kategori 2 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Telkom Sidoarjo. Berikut adalah kartu ujian saya atas nama Muhammad Taufur dengan NIM 22010392251401. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah di hari ini kita bisa bertemu lagi dan berjumpa lagi di pelajaran FISA, salah satu pelajaran yang ke depan kemungkinan teknologi ini akan dikembangkan. Sebelum mengawali pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Monggo silakan yang mau memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran, marilah kita mulai. Ya, terima kasih. Hari ini yang nggak masuk, kok kayak banyak kumpul? Ya. Ada berapa? Banyak yang SSS. 9. Saja. 10 sama Ade. Ya, hari ini lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu sudut elevasi azimut ya, kan masih ingat ya, azimut dan elevasi gunanya buat apa? Azimut untuk menentukan arah, elevasi untuk ketinggian itu selain untuk menentukan dananya. Apa bahasa Indonesia apa sih? Nggak ke atasnya dulu kan dana ya, kalau misalnya kayak gini kan nggak ke atas ya. Iya sudah tahu sebut dana. Bahasa Indonesia apa? Sudut menghadap ke atasnya gitu. Kepanjangan. Ya nggak ada bahasa Indonesia itu dana. Mendungan sama aja. Hari ini sudut dan elevasinya dulu. Sudut elevasi azimut, yang ketiga itu slant range. Slant range itu jarak. Gunanya tiga ini untuk mengetahui lokasi yang nggak presisi amat, minimal tahu lokasi satelitnya biar nggak salah arah. Tentu nggak salah arah. Walaupun ya kalau sekarang yang kita praktekkan nanti itu masih manual. Kita masih settingnya itu pakai opering gitu kan, ngarahin satelitnya nggak kemana. Tapi kalau realisasinya nanti itu udah nggak kayak gitu. Tinggal pencet tombolnya, dia muter-muter sendiri, nyari, terus ketemu. Anak TK juga bisa ya, bisa tombol. Tapi itu yang nanti membedakan kalian dengan anak TK. Kalau anak TK cuma tahu pencet ketemu. Kalau misalnya nonton TV pencet ketemu channel gitu doang. Tapi kalau kalian nanti tahu kenapa itu kok nggak ke sana, terus kenapa itu sudutnya sekian derajat, itu kalian tahu. Itu yang membedakan. Jadi kalau misalnya kalian cuma bisa pencet doang, itu nggak ada bedanya dengan anak kita. Kelebihannya kalian bisa menganalisa. Oh kenapa sih ini kok ngadep ke utara? Kok ini di data ngadep ke selatan, tapi kok realisasinya ini ngadep ke utara? Itu kira-kira kenapa? Minggu depan udah dijelasin. Nah, ini satu elevasinya 50 derajat, yang ini elevasinya 35 derajat. Apa yang membedakan? Besarnya, yang begitu. Kalau misalnya sama-sama 50 derajat, apakah yang sini menghadap ke 50 derajat ke sini juga? Ya, ke sini. Karena yang ini kanan. Ini kita sebut kanan, terus ini kiri ya. Kalau misalnya ada 50 derajat yang arah kiri, kira-kira
Nanti gambarnya sama apa enggak? Tidak. Jadi karena yang di sini 50 derajat yang di sini. Terus apa yang bedakan 50 derajatnya kalau di data? Kompas itu. Kompas apa? Arah angin. Ini arah angin. Ini kan arah angin 0 derajat sampai. Itu kan untuk azimut. Kalau elevasi apa yang bedakan 50 derajat yang sisi kanan dan 50 derajat yang sisi kiri? Ayo minggu kemarin tadi ingat. Plus minus pintar. Kalau yang kanan plus yang kiri minus. Ya, jadi kalau misalnya nanti ketemunya plus 50 derajat berarti masih sesuai arah. Misalnya elevasinya ketemu 30 derajat dari arah utara ke muter ke kiri 30 derajat. Azimut tadi. Azimutnya 30 derajat itu berarti ke arah ke kiri 30 derajat terus dangak untuk ke atas sebesar 50 derajat. Tapi kalau ketemunya minus 50 derajat kita ke kiri 30 derajat azimutnya sesuai ya? Azimutnya sesuai, elevasinya 50 derajat ke atas, cuman sebelum itu karena dia minus balik kanan. Tapi kalau azimutnya yang ketemu minus itu kalau elevasi, kalau azimutnya ketemu minus berarti muternya kalau positif kemarin searah atau berlawan jarak jauh? Berlawan jarak jauh. Berarti kalau ketemunya minus Amin. Sekarang ngumpul ke kelompoknya masing-masing. Oh, saya yang kemarin. Cari yang masih tigaan. Nanti yang masuk. Kalau yang nggak masuk apa? Nanti. Jadi sekarang kumpul dulu kelompok. Yang minggu kemarin ini kan kelompok gabungan. Kalau yang kelompok gabungan berarti terserah nanti situ misalnya kan ada 5 satelit, 1 Palapa D, yang 4 random. 2 itu yang ngambil yang dari kelompok 1, yang 2 lagi yang kelompok 2. Itu boleh, kayak gitu. Kerjainnya di satu halaman aja. Tapi bisa 1 orang 1 satelit. Kan 4 ya. Jadi 1 orang 1 satelit. Kalau yang anggotanya ada yang cuma sendiri karena tiganya nggak masuk, gabung ke kelompok lain aja. Sekarang anggota kelompoknya 3 sampai 4. Pengerjaan proyeknya diselesaikan dalam waktu 1 hari ini. Jadi nanti maksimal 30 menit itu sudah selesai. Terus dikumpulkannya, kalian foto yang kalian gambar, kalian emailkan. Emailkan saya. Penggambarannya yang digambar datanya terserah ya. Maksudnya terserah yang kelompok yang mana? Yang minggu kemarin ini kan kelompok gabungan. Kalau yang kelompok gabungan berarti terserah nanti misalnya kan ada 5 satelit, 1 Palapa D, yang 4 random. 2 itu yang ambil yang dari kelompok 1, yang 2 lagi yang kelompok 2. Itu boleh. Gitu. Ngerjainnya 1 halaman aja. Tapi bisa 1 orang 1 satelit. 4 ya. Jadi 1 orang 1 satelit, gambar sebagus mungkin, jangan cuman kotak. Jangan cuman kotak-kotak kayak gitu. Kotak-kotak. Oke, kita akan mulai dikerjakan. Sebutnya kemana? Berapa derajat? 2? 8. Elevasinya 10 derajat. Yang nggak sini itu berarti 40 derajatnya berarti di sini. Bukan ke sini, tapi dari sini. Makanya sebenarnya baiknya bisa sih. Putarnya emang sih. Oh ini udah terus di depannya. Tapi ini sebenarnya menurut
Tentunya kalau sudah double kayak gini, berarti mengikutinya 78. Karena gambar double saja. Oh jadi yang gini, gambar apa? Kayak desainnya kan lho. Kau iki ada sore transfer. Terus ini masih Sini berarti. sebutnya kemana? Berapa derajat? 78. 2. Tadi biro 340. Utara dulu. Tiga yang ini tetap 4. Sekarang siapa yang sudah selesai satu satelit? 1, 2, baru 2 kelompok. Ya udah. Satelit apa? Intelsat 22. Yang kelompok ini satelit apa? Chinasat. Yang tadi tolong gambarkan yang Intelsat. Si. Ya. Ini yang Intelsat 22. Nggak ada yang Intelsat 22 yang lain ya. Kalau ada yang Intelsat 22 juga, nanti silakan diganti. Karena sudah dipakai oleh kelompok yang ini. Oke. Azimutnya 278 derajat. Berarti ini adalah 0 derajatnya arah utara. Muter sebesar 278 dibagi 90 90 90 180 270 terus nambah 8 dikit aja gitu ya. Nah, ini adalah azimutnya. Terus dari sini udah ngadep ke sana. Berarti ini ada arah mana? Timur. Utara, barat, selatan, timur. Ketika arah timur. Timur agak menjong sedikit ke utara gitu. Terus tinggal dangak atau menghadap ke atas sebesar 42 derajat. Karena dia positif. Jadi tinggal sesuai arahnya. Kalau negatif berarti arahnya ke arah, kalau ini ke arah timur berarti ke arah barat. Ingat ya, arah utara, selatan, barat, timur jangan sampai ketukar. Belum nanti kalau misalnya ini pembagiannya 90, karena arahnya cuma utara, selatan, barat, timur. Nanti kalau bagiannya itu per 45 derajat, berarti ada arah tenggara, barat daya, barat laut, timur laut. Itu kalian juga harus tahu posisi itu di mana. Nanti timur laut itu antara posisi utara dan selatan atau utara dan timur ya gitu-gitu. Kalian harus tahu gitu ya. Kalau nggak tahu, nanti pas ulangan susah. Oke, sekarang itu nanti silakan dilanjut pengerjaannya sambil sekarang buka Google Form langsung di HP atau di laptop, terserah. Saya share dulu link, ada 5 soal. Dikerjakan maksimal dalam waktu 5 menit. 5 soal. Tulis namanya ya. Iya, satu.
Enakan baginya bersebut. Dari segi 4 berdasarkan kuadrat. Hitungannya apa sih? 1, ini udah salah nulis kelas. Apa? Ini yang ini besar, Pak. Nggak ngefek, huruf gede kecil nggak ngefek. Berarti udah 1 orang nilainya 0 gara-gara salah tulis kelas. Terus ini pertanyaan pertama. Jika azimut menunjukkan 176 derajat, maka arah satelit adalah condong ke arah selatan. Jadi kalau misalnya bingung kalian muter-muter aja ya. Nolnya utara berarti ada 80 derajatnya balikan. Masih ada banyak yang salah. Terus satelit mengorbit pada yang ditentukan, parameter yang digunakan. Oh, alhamdulillah. Tidak ada yang salah. Yalah judul materinya kan azimut dan elevasi. Salah judul materi keterlaluan. Yang ketiga, penentuan arah. Jika elevasinya negatif atau minus, maka penentuan arah pemasangan antena satelit bunyinya adalah arah azimutnya, arah elevasinya tetap ke atas, arah azimutnya berlawanan. Masih ada yang salah? Dalam menentukan arah azimut dan elevasi, jika azimutnya penilaian negatif berarti arah azimutnya tetap. Ini cuma pertanyaan sama sebenarnya, sama yang ini, gitu ya. Kalau ini kan, kalau yang pertama elevasi, sekarang azimut. Azimutnya negatif berarti arah antenanya berputar berlawanan arah sesuai apa nih? Sudut azimutnya sama tuh. Iya, kan gini. Misalnya sekarang ke arah 0 gini ya. Arah 70 derajat berarti ke sini. Sekarang arah minus 70 derajat. Berarti mengikuti arahnya. Berarti ke kanan. Mengikuti arah putar azimutnya. Azimutnya tetap 70 derajat, tapi berlawanan arah. Mungkin kalimatnya yang membingungkan, nanti dirubah. Pertanyaan terakhir. Sebuah satelit dipersiapkan untuk masa hidup yang tinggi atau lama seiring dengan semakin jauhnya orbit yang ditempuh oleh satelit tersebut. Maka penentuan azimut dan elevasi pengaruhnya adalah azimut dan elevasi tidak berpengaruh. Ini banyak yang jawab benar nih. Kira-kira kenapa? Kok tidak berpengaruh? Cuma nentuin arah doang, bukan jauhnya. Maka di awal di prolognya saya kasih tahu, sebuah satelit akan dipersiapkan untuk memiliki masa hidup yang tinggi atau lama seiring dengan semakin jauhnya, bukan semakin arahnya. Semakin menyimpang arahnya nggak ngefek, mau ke utara, mau ke selatan, mau ndanggap 35 derajat, 50 derajat, kalau jaraknya sama-sama 3.000 kilo, nggak ngefek. Oke, berarti azimut dan elevasi sudah bisa kita. Sudah banyak yang benar. Kita lihat aja rata-rata.
Ya rata-rata 78,46, tidak ada yang 0, terendah 20. Terus paling besar nilainya 80, bukan paling besar, paling banyak nilainya 80. Jadi aman. Ini nanti realisis ini. Kalau misalnya kalian setting antena satelit yang di bawah, ini yang kalian buka kupingnya, kendorin terus puter di dangan-dangan kayak gini. Terus jadi untuk mengatur, kalau dangan-dangan itu untuk mengatur apanya? Elevasi. Kalau yang kuning ini nanti kalian untuk putar-putar antenanya. Busur. Ya makanya di sini nanti ditentukan, di sini kamu kasih busur di sini. Busur. Nanti bawa busur yang gede gitu. Ya, itu ukuran segini kan ada ya. Ukuran tas laptop ini. Beli di fotokopi ya? Di Tokped juga ada. Di print boleh. Kalian mau ngeprint busur terus kalian tempelin di triplek gitu juga boleh. Nggak model. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Subjeknya tugas sudut dan elevasi. Terus ini kalau model antenanya kayak gini ya. Kalau model antenanya antena duduk kayak gini, itu kalau duduk ya tinggal diangkat aja muter. Duluan. Nih, kalau ini untuk ini kan tinggal diangkat, diputer, juga diganjel, disekrup. Ininya disekrup di bawahnya. Terus yang ini juga sama, cuman penumpangnya yang berbentuk silinder bulat. Buat makanya disekrup. Makanya gini, ini adalah kerjaan fisik. Biasanya cowok-cowok sih. Kalau cewek-cewek biasanya di SNG, di mobil. Tapi kalau yang cowok-cowok instalasi kayak gitu, kalau ini model yang rooftop, kan jarang kalian melihat antena satelit di bawah ya. Pasti di atas tower ya. Dan kalau di atas rumah kan nggak apa-apa. Kalau di atas tower yang 70 lantai atau 30 lantai lah. Itu kalian di atasnya, kalian setting ini. Jangan sampai begitu nyampe atas, kurang satu baut. Mau mas, bautnya ketinggalan. Turun lagi ngambil, ngenes. Yo kasar bosannya mau kasih. Walaupun misalnya kalian difasilitasi, boleh naik lift barang gitu kan. Tapi kan tetap aja naik dari lantai bawah, ngambil. Apalagi kalau misalnya, bautnya ketinggalan di toko. Makanya gini ya, kalian kalau sebelum instalasi bisa pas beli di toko, cek dulu barangnya. Jangan sampai ada kekurangan. Dan di situ ada daftarnya, apa saja yang diterima. Termasuk jumlah bautnya. Lebih boleh, kurang jangan. Misalnya tertulis jumlah bautnya adalah 8. Berarti kalian cek bautnya adalah jumlah minimal 8. Di situ cuma tertulis baut, tapi yang kalian bukan cuma bautnya, tapi ringnya juga, ring tambahannya. Itu kalian cek. Kalau kurang, kan nggak mungkin kita cuma beli ringnya doang. Pengontrol-pengontrol puas-puasnya gitu kan. Kenapa? 2 orang biasa sepasang. Biasanya kalau misalnya pasang kayak gini naik motor aja, installer gitu. Nah makanya ini gede kok bayarannya lumayan. Ya 150 ada per ini kali per ini antena kali sehari misalnya 3 atau 4 antena kan sehari dapat 600, 20 hari kerja. Gitu nggak apa-apa. Penyok, antena jatuh penyok, genteni. Jadi genteni itu. Gitu. Kalau dapat instalasi yang di atas mesin ATM, nah, gitu ya. Kan mesin ATM kan cuma di atasnya doang gitu. Pakai tangga selesai. Kalau di atas gedung,
Kalau gedungnya 20-30 lantai, enak biasanya ada liftnya. Kalau gedungnya cuma 3-4 lantai, yang misalnya sekolah kita, ya naiknya ya tangga. Habis itu begitu nanti lantai 3 ke rooftopnya, tangga yang 90 derajat gitu. Oh iya, Pak. Terus habis nyampe di atas ternyata bautnya ketinggalan atau pintunya kecil, nggak muat tas punggung untuk ngangkat ini. Gimana caranya? Helikopter. Dikerek biasa, sarung pakai kembang. Ditarik biasa. Lumayan emeng. Ini 20 kilo ada, 15 sampai 20 kilo. Kalau yang gede ya. Loh, kalian lihat aja itu yang di bawah, yang di itu kan? Ya pindahin coba itu. Antena yang di sekolah yang di belakang gedung sama itu. Itu kan dulu sebenarnya di depan. Terus diminta dipindah ke belakang biar agak dingin. Coba kalau kalian nanti dipindah untuk masang di atas. Kan lumayan. Tuh. Itu ya. Semakin, jadi ini pekerjaannya gampang, tidak terlalu memakan atau memeras otak, tapi membutuhkan penelitian dan fisik. Fisiknya kudu sing kuat, panas-panasan. Kalau dapat gedung yang 20 lantai bisa naik lift. Kalau dapat gedung cuma 5 lantai naik enggak. Astagfirullah, ngenes. Ya bawa lantai. Bukan tujuannya mas. Masa naik enggak cuma buat foto-foto kan ya enggak. Tujuannya kalau tujuannya masang antena ya udah. Ya, kalau dapat yang kecil kayak gini biasanya cuma di mesin ATM. Tapi kalau yang gede-gede kayak gini di rooftop yang misalnya kayak gedung yang tinggi-tinggi kan, lebar-lebar kan di lebar kayak kita. Biasanya di pegunungan setiap orang masang ini. Iya, karena TV analog nggak nyampe. Iya. Gitu ya. Ini masangnya biasanya di kapal laut, di pegunungan yang sinyalnya lemah. Tuh. Makanya kalian kalau jadi engineer, kalau engineer-nya berhubung dengan jurusan kalian di TCA, itu kalau network engineer itu mulai dari layer fisik, itu benar-benar fisiknya harus kuat. Kayak di pelajaran saya sama pelajaran BK, kalau pelajaran saya kalian ngangkat-ngangkat ini, termasuk ini juga, kalau kalian melihat, tower itu kan ada yang bentuknya kayak drum. Itu sebenarnya yang kayak gini cuma di cover. Oh, bundar. Ya kayak gini. Cuman untuk mengarah terestrial area. Tuh. Kebayang kan capeknya naik tower depan itu 25 meter. Dan nggak ada liftnya kan? Naik tangga. Kalian naik ke ketinggian 20, nenteng, nyampe atas. Obengnya jatuh. Makanya APD itu alat pelindung diri, itu harus dipakai. Karena gunanya buat apa? Termasuk yang nggak manjat ya. Nanti kalau misalnya kalian kerja benar-benar harus minta ada APD-nya. Soalnya jaga-jaga. Kalau misalnya kalian walaupun nggak naik, kalian di bawah, itu yang teman kalian yang naik, itu biasanya obengnya terus di kantong belakang. Terus jatuh, kejatuhan obeng, kalau kena yang bagian belakang, jendol. Kalau bagian depan, nancep. Loh iya kan? Ya minimal loro lah. Nancep. Kaget itu kalau jatuhnya di pinggir. Kalau jatuhnya kena kita, jadi susah nih. Gitu ya. Makanya ini kerjaannya sepele tapi butuh kehati-hatian. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Obeng, baut, termasuk baut ya, baut kecil itu. Kalau misalnya jatuh dari atas, temanmu mangap. Oke, sampai sini ada kita kan? Oh, iya.
Sudah ya, masang antenanya paham ya? Ya, kalau misalnya masang antenanya paham, kita sudah tahu penggunaannya seperti apa. Terus yang penting kalian tolong nanti kalau misalnya kerja diperhatikan, jangan sampai teledor. Terus dicek juga kelengkapannya, jangan sampai ada kekurangan apapun. Karena kalau misalnya naik ke atas kekurangan bahan, ya kalian sama ini saya ajarkan kayak sekarang kalian salah nulis nakma, kalian salah nulis plus itu biar tidak salah, biar tidak terjadi penyepelean terhadap hal-hal kecil. Oke, sekarang silakan emailnya jangan lupa kirim, terus silakan pimpin doa. Disiapkan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.